Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, seperti biasa kita akan reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Ini dia guys. Gayanya pengen lawan Israel, tapi lihat salib aja udah pada ketakutan. Bagaimana mau menghadapi rudal Israel? Lawa. Ini orang nih yang nyindir-nyindir masalah Islam ini guys. Ini orang-orang nih nyindir masalah Islam nih. Ini astagfirullahaladzim. Ini yang membuat perpecahan di antara saudara-saudara sebangsa setanah air tuh kayak gini nih. Ini nih. Makanya gue selalu bilang guys, ketika gue hidup di Malaysia itu, gue nggak pernah mendengar masalah isu masalah agama, saling jelek-jelekkan agama lah, saling inilah tentang agama lah. Padahal di Malaysia itu ya, itu kalau di sini lah kayak berbeda-beda inilah bangsa, kayak ada orang Malaysia, orang Melayu, ada orang Malaysia Cina, ada orang Malaysia India, tapi mereka itu tak pernah saya dengar itu saling jelekkan tentang agama. Kalau di sini guys ya, di sini yang katanya satu bangsa, satu tanah air ini, isu seperti ini tuh, orang-orang seperti ini sebenarnya yang buat isu itu ini guys gitu. Perpecahan di antara bangsa Indonesia itu yang seperti ini sebenarnya. Orang-orang seperti ini, bangsat ini orang. Ini guys. Wak, tak ini ke kalian wak. Tengok kat wak kat Malaysia. Kenapa? Tengok ni motor bersepah wak. Kat sini siang malam wak, tak ada siapa-siapa sekusip pun wak. Kalau kat kampung kita ni kan, habis silap tiang-tiang sekali tu masuk lori wak. Habis tengok ni kat sini. Malaysia ni wak, tak ada rantai-rantai pun. Tengok tu. Ni daripada 3 hari lepas dah wak macam ni wak ni motor ni. Tak ada sampai kacau pun wak. Kalau kat kampung kita wak, kat Indonesia wak, lu nyai ni wak ni dengan tiang-tiang sekali tu habis tiang-tiang tu nak pikul. Dulu saya tuh kan sewa rumah, bos saya tuh bagi sewa rumah tuh rumah kedai kan. Rumah atas kedai, rumah atas toko lah. Kalau di Indonesia tuh atas toko, kalau di Malaysia rumah kedai gitu. Jadi moto saya itu saya letak dekat bawah rumah, depan kedai itulah, depan kedai bawah rumah tuh. Dan tak ada siapa curi, dah berapa tahun saya duduk sana. Aduh, macam mana nak cerita? Pernah satu kali saya kena curi, tapi setelah saya tengok dalam karena Kak Sada tuh ada CCTV, saya tengok dekat CCTV itu pernah viral di tahun 2018 apa 19 macam itulah, kalau tak silap guys, 18 apa 19 kalau tak silap, area situlah. Itu saya letak di TikTok, tapi bukan TikTokku yang itu guys, TikTok lama itu pernah viral guys. Dan jadi yang curi itu guys, jadi mohon maaf ya, ini faktanya. Orang kita juga, orang Konoha dengan orang Bangladesh. Aduh, dua orang dia curi. Dua orang. Dia ada yang ada yang bawa motonya, terus ada yang dorong daripada belakang macam itu, guys. Saya gila, guys, Tapi kawan-kawan saya cakap buat report polis, tapi saya cakap dengan polis tuh tak payah carilah, tak apa. Bos saya belikan saya lagi guys macam itu. Tapi saya kasihan dengan dua orang tuh. Sebenarnya polis tuh cakap sekejap aja dia orang boleh dapat moto tuh, tapi tak apalah, dialah
Kasihan, saya tengok kasihan. Mungkin mereka entah apalah terjadi kan. Kita lanjut guys. Waduh, sangat Ini, guys. menyedihkan. Ternyata Indonesia diklaim sebagai negara terbodoh kedua di dunia. Betul kan? Betul. Benar tak? Benar enggak sih? Nomor 2 terbodoh. Yang nomor 1 ini siapa? Siapa pengen denger aku? Sebelumnya Indonesia diklaim negara kedua dari bawah paling tidak ada minat baca. Kemudian iya. negara kedua dari bawah pendidikannya paling cheating atau manipulatif. Ini dipertegas lagi bahwa Indonesia negara kedua terbodoh di dunia. Bahkan dalam kajian ini dikatakan bahwa Indonesia menjadi negara kedua terbodoh di dunia dan tidak sadar dengan kebodohannya. Ya, ini adalah buah dari pembodohan oleh pemimpin bodoh. Udahlah jadi yang paling bodoh dan menjadi negara yang tidak sadar dengan kebodohannya. Lengkap ini guys, komplit paket lengkap udah. Pertama 10 tahun terakhir ini kita dipimpin pimpinan bodoh yang mengakibatkan rakyatnya terus bodoh. Lihat, anak SD kelas 6 baru bisa baca. Anak kuliah, anak SMA tidak bisa perkalian. Anak kuliah lulus cum laude tapi tidak mendapat pekerjaan karena memang tidak kompeten. Dan para profesor dan pendidiknya melakukan cheating dan sebagainya. Anda bisa bayangkan bagaimana rakyat yang bodoh ini memilih pemimpin bodoh, kemudian lahirlah pemimpin yang bodoh yang tetap memelihara rakyatnya bodoh supaya semua bisa disetir dan dibodoh-bodohi. Ya, inilah kita tanpa sadar lagi. Mari kita sadari. Anda boleh tidak percaya dengan ini, berikan komentar dan argumen yang beradab. Hah? Kapan nomor 1-nya? Lagi-lagi naik juara nih guys. Aduh, ini kejap lagi nih, jangan-jangan jadi juara ini. Enggak lah, mudah-mudahan enggak lah guys. Aduh, gue pengen tahu siapa nomor 1-nya ini guys. Kok nggak disebutin sama bapak ini? Aduh, siapa ya kira-kira ya nomor 1-nya ya? Yang tahu di komen tulis di kolom komentar ya guys ya. Penasaran gue nomor 1-nya siapa? Kita udah nomor 2 nih. Ya emang patut lah ya. Mungkin. Lanjut guys. Guys, salam aktivitas. Berhubungan pekerjaan saya hari ini selesai guys. Oke. Jadi hari ini kita terima bayaran. Oh, sudah gaji bang, sudah gaji. Dapat berapa bang? Dapat berapa bang? Tengok dulu bang. Ini banyak uang ringgit Malaysia ini sekitar 470 ringgit guys. Berapa hari tuh bang? Berapa hari dapat segitu? Dan ini hasil kerja saya 3 hari. 3 hari dapat 470 ringgit guys. 3 hari guys. Berarti gaji 1 hari itu 156 ringgit. Kalau di Indonesia ya nggak dapat itu guys. Itu kalau dirupiahkan 400 itu 470 itu 1.800.000-an guys. Ya bang. Dan kalau dirupiahkan ini guys sekitar 1.800.000 lebih guys. Kalau dirupiahkan karena bener kan? 1.800.000. Abang ini kerja di sawit. Kerja sawit guys, kerja sawit. Biasanya teman-teman kerja sawit itu kalau yang ikut borongan, kalau kalau di borongan tuh, kalau bahasa Malaysia ngesap gitu guys, ambil upahnya itu bukan upah harian tapi upah borongan kata orang kita itu. Upah borongan, nggak tahu sama kalau orang Malaysia itu upah ngesap gitu guys. Ya gitulah guys, borongan lah guys. Jadi agak mahal. Kalau dia cepat kerjanya, cepat siap kerjanya, ya dapat duit banyak gitu. Biasanya itu satu ini berapa gitu. Nah, jadi borongan apa borongan kalau di Malaysianya lupa aku guys. Kita lanjut aja guys. kebetulan penukaran sekarang ini agak tinggi. Ya. Karena penukaran uang luar negeri tidak menentu. Kadang minggu ini dia naik, minggu besok jadi tidak menentu. Betul. Nah, inilah hasil kita pekerja yang
kemarin hari guys, kita tarik pelepas sawit sampai rela kotor-kotoran, maka sampai sekarang masih kotor guys. Beginilah jangan kalau pekerja kasar ini guys. Ya biasa bang, yang penting halal bang, yang penting halal dan abang dalam keadaan legal atau tidak menjadi pendatang haram, itu sudah oke lah bang. Daripada ini kan apa, kerja di tempat kita sendiri, udahlah apa ya, kerjanya itu berat, kerjanya lebih kasar dari itu, gajinya kecil kan gitu. Ini udah bersyukur. Jadi itulah yang gue bilang guys, orang Malaysia itu kalau menggaji orang itu lebih menghargai. Jadi kita itu sebenarnya lebih dihargai di negara orang, lebih apa ya, kayak orang Malaysia tuh tahu dengan apa ya, beratnya kerjanya orang gitu. Jadi bisa berpikir seperti itu. Kalau di tempat kita guys, di tempat kita ya apa ya, kalau kata orang Madura itu tebesaran lah, apa kalau bahasa Melayunya ya, tinggal beratnya aja, hasilnya kecil gitu, kira-kira seperti itulah guys gitu. Jadi itulah guys, kita lanjut ke lain hari lagi. Terima kasih buat teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang udah nonton, yang udah support saya. Mudah-mudahan kalian sehat selalu beserta keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, sholawat.